Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati guru dosen pengampu yaitu Ibu Rusda Hulfa dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang generasi milenial dan digitalisasi pada masa pandemi COVID-19 untuk masa depan. Baiklah, saya Yulia Anmahuri sebagai moderator, dan sebelah saya Novia Safitri, dan di sebelahnya lagi Rinda Safitri, dan sebelah saya Maulana. Baiklah, kita langsung saja yang akan membacanya. Yang pertama itu dari Rinda, saudari Rinda. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi kami tentang milenial dan digitalisasi pada masa pandemi COVID-19. Definisi generasi milenial. Generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang memahami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu sama pula. Generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasikan kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikasi dalam fase pertumbuhan mereka. Salah satu sifat generasi milenial adalah bebas atau tidak terikat. Kebanyakan milenial lebih peduli pada kenyamanan dan kebebasan. Generasi milenial ini merupakan generasi modern yang aktif bekerja, meneliti, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki rasa optimisme, dan kemauan untuk bekerja dengan kompetitif, terbuka, dan fleksibel. Cara yang bisa dilakukan milenial untuk masa depan pada masa pandemi sekarang. Di zaman sekarang, kita sebagai generasi milenial harus menjadi generasi yang berpikir inovatif, mempunyai rasa optimisme, kemampuan bekerja, dan kompetitif, terbuka, dan fleksibel dengan cara sebagai berikut. Pertama, temukan teman dekat dan jalinlah hubungan yang berharga. Mulailah menemukan teman dekat dan jalinlah hubungan yang berharga, karena teman yang dimiliki akan sangat bermanfaat dan bisa menjadi penolong saat Anda merasa kesulitan. Kedua, memanfaatkan internet menjadi bisnis. Keunggulan yang dirasakan generasi milenial adalah mereka mendapatkan manfaat berupa teknologi, informasi yang tidak bisa diakses oleh generasi yang sebelumnya. Jika Anda cerdas, teknologi informasi seperti internet di masa pandemi saat ini sangat bermanfaat. Selain itu, berbisnis juga lebih mudah dalam pekerjaan. Ketiga, mulai belajar bahasa baru dan lebih menjaga kesehatan serta lebih mengetahui cara mengelola uang. Baiklah, kita lanjut membaca yang selanjutnya, itu kita berikan kepada Maulana. C. Iya, sedikit dia di sana. Atas aku beda. Bacanya. C. Digitalisasi untuk generasi milenial. Potensi dan kesiapan generasi milenial dalam memasuki era digitalisasi dan industri 4.0 harus maksimalkan, sebab menurut Seostio 2018 dalam fungsinya, generasi milenial dituntut untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan harus dilengkapi penguasaan bahasa asing agar bisa berkomunikatif pada tingkat global. D. Peran generasi milenial mencegah penyebaran COVID-19. Satu, kaum milenial juga ikut menghindari budaya. Dua, menjaga jarak. Tiga, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan. 4. Menggunakan masker. 5. Mencuci tangan. 6. Mengonsumsi
makanan bergizi dan multivitamin. 4. Berolahraga. Baiklah, membaca yang selanjutnya itu dari Novia Safitri. Baiklah, selanjutnya yang digitalisasi pendidikan masa politik 2020 di masa pandemi. Efektivitas pendidikan politik bagi kalangan milenial maupun pemilih pemula di zaman sekarang sangat bergantung dengan isi materi yang akan diberikan. Pemilihan seperti ini cenderung memilih info yang cepat dan tidak bertele-tele. Karenanya, pesan yang disampaikan ke mereka harus efisien, kreatif, inovatif, dan kekinian. Hal ini disampaikan Komisioner KPI Pusat, yaitu Nuning Rodiah, saat didapuk menjadi pembicara utama dalam peluncuran channel YouTube TV Bawaslu Kota Yogyakarta dan difusi secara daring yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Anak Nasional 2020 di Kota Yogyakarta, Kamis 23 bulan 7 2020. Menurutnya, pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kalangan milenial penting disampaikan secara efektif dan efisien. Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pendidikan politik merupakan kebutuhan mendasar untuk menyiapkan generasi yang peduli terhadap dinamika demokrasi bangsa. Oleh karenanya, perlu diredesing dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Penyajian informasi yang kaku dan membosankan dengan menggunakan cara-cara konvensional sudah tidak cocok untuk pendidikan politik dan di era revolusi sosial 4.0. Di era ini, para pemilih pemula lebih banyak mengakses informasi dengan menggunakan media digital. Pendidikan politik harus dikemas dengan memanfaatkan media digital yang ada, baik sosial, radio, portal berita, platform sosial media lainnya. Karena jika dilaksanakan secara optimal akan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang banyak, kata Nuning di awal acara tersebut. Selain itu, lanjutnya, karena pemilihan pemula di milenial memiliki bermacam karakter, ada yang masuk kelompok pemilih ragu-ragu, kelompok pemilih yang telah menentukan pemilihan, kelompok yang memilih atas pemilihan orang terdekat, bahkan ada juga yang berkarakter apatis. Bermacam karakter ini harus disiasati dengan penyampaian informasi yang sesuai dengan karakter tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.